Halo semuanya. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai timeline dan basic effect di Premiere Pro ya. Oke. Nah, timeline ya. Apa itu timeline ya? Timeline tuh mungkin bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ada kayak patokan-patokan waktu. Jadi di timeline yang di bawah ini kita gunakan untuk memasang atau menerapkan video-video dan audio-audio yang mau kita tampilkan di tampilan program ini ya. Nah, ada juga timeline yang ada di atas sini. Jadi timeline ini digunakan hanya untuk satu video atau objek saja. Jadi kalau timeline ini kan berbagai objek kita masukkan, semuanya kelihatan. Nah, kalau timeline yang di sini hanya memunculkan satu objek saja. Misal kita pilih salah satunya, nanti yang muncul hanyalah waktu dari objek tersebut. Contohnya, di sini saya akan membuat sebuah item baru dengan cara klik file, new, dan saya pilih yang title. Dan ini dibiarkan dia otomatis ya, width sama height-nya menyesuaikan dengan sequence-nya. Boleh dikasih nama, tapi dibiarkan juga tidak apa-apa, kita oke. Nah, ini item text, kita memasukkan sebuah teks ya. Nanti muncul dialog baru seperti ini. Oke. Untuk contoh, saya akan coba memberikan seperti memunculkan nama ya. Jadi kalau di video ada gambar orang, kemudian kita kasih dia namanya. Nah, di Premiere Pro kita bisa menggunakan namanya item title ini. Kalau di versi yang terbaru, kalau tidak salah namanya legacy title. Jadi ada title-nya, tapi di depannya ada kata legasinya. Oke, kita lanjut cara membuat namanya. Tinggal kita pilih huruf T ini, tool T, type tool, kita klik, kemudian di tengah-tengah kita klik. Kita kasih aja di sini contoh nama lengkap. Kemudian di bawahnya jurusan DKV semisal universitas. Oke, ini buat contoh saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tool ini ya kita gunakan untuk membuat sebuah teks ya, type tool. Kemudian juga ada shape tool. Di sini kita bisa memberikan sebuah bentuk juga ya. Undo. Nah, ini untuk teks, ini untuk membuat sebuah bentuk ya. Kalau ini pen tool berarti kita membuat bentuk yang secara random ya, kayak gini. Lihat. Lanjut lagi, untuk memindahkannya berarti kita harus pakai yang selection tool. Oke, sini. Kemudian di atas juga ada optionnya ya, option atau pengaturan dari teksnya. Di sini ada jenis font. Oke, nah, bisa dipilih ya, bebas. Buat contoh saja. Nah, ini jenis-jenisnya. Ini adalah size atau ukuran dari fontnya. Ini adalah jarak renggangnya per fontnya, per hurufnya. Ini adalah per paragrafnya, ya. Ini center dan sebagainya. Hampir sama ya dengan aplikasi teks yang lainnya. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada properties dari item teks ini ya. Sebelumnya kita bisa menengahkan, kalau kita mau menengahkan dengan layar kita, berarti kita bisa pilih yang ini, center ya. Ini vertical center ya. Ini yang horizontal, kanan kirinya, dia sudah di tengah-tengah. Oke, di sini ada opacity, ada exposition dan sebagainya. Oke, bisa diatur juga fontnya dari sini. Kalau kita mau merubah sebagian hurufnya, berarti kita pergi ke
yang T lagi, type tool, kemudian kita pilih mana yang mau dirubah. Contohnya pada bagian bawah ini saya rubah fontnya menjadi yang lain. Nah, seperti ini. Dan saya dekatkan. Dan saya perbesar. Tekan tombol shift ya, biar dia rata. Kalau kita nggak pakai tombol shift, nanti dia akan berantakan seperti ini, dia akan stretch ya. Kalau kita sambil menekan tombol shift, nanti dia akan menyesuaikan ukurannya atau rasionya. Seperti ini. Oke. Nah, contoh seperti ini. Kalau mau merubah warna, berarti kita pilih bagian fill ini ya. Bisa dipilih warnanya. Tuh. Juga bisa pakai eyedrop ya. Kalau kita memiliki warna yang ada di sini muncul ya, kita bisa pakai eyedrop. Ada stroke. Stroke itu berarti garis pada teksnya. Di sini kalau kita nyalakan, nah dia ada garisnya. Dimana kalau inner stroke berarti garisnya ada di bagian dalam dari teks. Size-nya juga bisa dibesarkan ya. Jadi biar kelihatan, kita ganti warnanya menjadi merah. Nah, itu merupakan stroke, inner stroke. Outernya berarti di luarnya. Dia keluar kayak gini. Oke. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Shadow berarti kita memberikan bayangan, efek bayangan pada teksnya. Tapi karena belakangnya putih, hitam, ini juga hitam, jadi tidak kelihatan. Jadi kita coba ke putih. Nah, dia akan muncul shadow-nya. Opacity berarti tingkat transparannya. Ini merupakan posisi dari bayangannya kemana. Distance berarti jaraknya. Nah, seperti ini. Size ukuran dari bayangannya, dan spread itu berarti dia ngeblur atau tajam. Nah, kalau 0 dia tajam. Jadi spread itu seperti kayak menyebar ya, menyebar dia. Jadi kalau 0 berarti dia mengumpul semua, makanya jadi tajam sisinya. Kalau spread itu berarti dia menyebar. Nah, seperti ini. Oke, contoh kayak gini kita close. Dan kita bisa masukkan ke dalam timeline utamanya. Nah, sudah muncul. Oke. Nah, kita bisa klik, kita bisa pilih objeknya. Objek yang pada timeline ini, yang teks ini. Nah, maka di bagian efek control akan muncul timeline baru ya. Hampir sama posisinya. Dia memiliki waktu juga nih. Kalau saya geser, dia juga ikut bergeser. Oke. Dan juga di sini sudah ada video efek ya. Di sini tidak ada audio karena memang objek atau item yang kita masukkan hanya bagian videonya saja atau visualnya saja tanpa audio. Makanya yang muncul hanya video efeknya. Nah, selanjutnya di sini ada motion, opacity sama time remapping. Oke, motion berarti berhubungan dengan kita mengedit posisi, kemudian ukuran dan juga rotasinya. Kalau opacity kita gunakan untuk mengatur sifat transparansinya. Untuk time remapping kita tidak pakai ya. Kita bisa biarkan saja, maksudnya bisa dibiarkan. Oke, kemudian kita buka bagian motion dulu. Di sini ada tombol segitiga, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada pilihan position, yaitu berarti kita mengatur posisinya dia. Dia itu berarti item ini ya, atau objek ini, video ini ya, yang teks ini. Kemudian ada scale. Scale itu berarti untuk mengukur besar kecilnya. Ada rotasi berarti mengukur mengatur
rotasi dari tulisannya. Untuk yang anchor point dan anti flicker filter kita bisa biarkan saja. Oke, pertama di posisi ini ya, di posisi ini kita, kalau kita lihat di sini ada kayak jam stopwatch ya. Jadi ini merupakan toggle animation. Jadi ketika kita memberikan sebuah animasi, maka dia akan otomatis aktif seperti ini. Ya. Oke, kita matikan dulu. Oke. Kemudian di samping sebelah kanan di sini ada pengaturan angka. Kalau di posisi sendiri berarti ini merupakan posisi dari width-nya, ini merupakan height-nya. Ini width, ini height. Oke. Nah, di sebelah kanan ada timeline dari item teks ini. Kenapa bisa tahu dari teks ini ya? Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalnya kita tambahkan lagi ya, teksnya baru di sini. Nah, di timeline yang utama ini kita memiliki dua item, yaitu title yang pertama tadi kita masukkan dan yang kedua ya. Dan ini kita bisa geser melalui keduanya ini. Oke. Nah, kalau kita pilih timeline dari sini, kita pilih yang pertama ya. Nah, kita geser ke kanan, dia sudah mentok ke bagian ending dari teks yang pertama ini atau item yang pertama ini. Jadi timeline yang di atas ini hanya berisi timeline yang kita seleksi. Nah, begitupun yang kedua ya. Kalau kita klik, dia tidak bisa ke arah kiri ke sini. Oke, kita hapus. Nah, cara memberikan motion atau pergerakan. Jadi sebenarnya di Premiere sendiri sudah otomatis ya. Jadi kalau kita merubah sesuatu di sini, nanti dia akan menyimpan perubahan tersebut ya. Contohnya di sini ya, saya taruh di tengah-tengah, kemudian di posisi saya atur ke arah sini ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Oke, nah tidak muncul apa-apa di sini karena toggle animation-nya masih off ya. Jadi kalau kita gerak-gerakan berarti perubahan ini akan berlaku untuk semuanya, semua timeline yang dia miliki, waktu yang dimiliki. Tapi berbeda kalau misalnya saya nyalakan, saya tengah-tengahin dulu biar kelihatan. Saya nyalakan toggle animation, maka akan muncul sebuah bentuk wajik ya atau diamond seperti ini. Ini dinamakan keyframe. Jadi di titik ini Premiere menyimpan posisi seperti ini ya, posisi yang ada saat ini dia disimpan ke titik ini, ke waktu ini. Jadi namanya keyframe. Jadi kalau kita geserkan timelinenya, kemudian kita rubah posisinya, nah dia akan membuat sebuah keyframe baru dengan kondisi yang baru seperti ini. Jadi kalau kita geserkan, dia akan otomatis ada perubahan. Di sini ada perubahan dari 566 kita geser ke sini menjadi 1256, ada perubahan, dan diantaranya dia ada perubahannya, ada prosesnya. Nah, ini posisi width ya, berarti posisi kanan kirinya. Begitupun kalau kita arahin ke sini, kemudian kita arahkan yang posisi vertikalnya, bisa ini X ya, ini Y. Y-nya saya naikkan atau saya turunkan seperti ini. Sama, dia juga akan membuat sebuah keyframe baru. Jadi kalau kita klik, kalau kita play ya, nah dia akan melakukan pergerakan sesuai dengan keyframe-nya. Oke. Kalau kita mau menghapus sebuah keyframe, kita bisa caranya klik kiri sekali dan tekan tombol delete. Nah, dia akan hilang. Klik sekali dan delete. Contoh lagi di sini saya pindahkan width-nya atau sumbu X-nya dan vertikal sumbu Y-nya di sini. Coba kalau kita play. Nah, dia akan bergerak ya. Posisi X dan Y-nya atau horizontal dan vertikalnya berubah, maka objek di sini pun ikut berubah, ikut berefek ya. Oke. Nah, kalau misal di sini sudah banyak ya, sudah banyak banget animasi atau keyframe.
kemudian kita mau mereset ya, kita mereset, kita mau hapus semuanya, bisa saja kita dengan klik kiri tahan, pilih semua dan delete, bisa seperti itu. Atau kita tinggal mematikan toggle animation-nya, kita klik, dia ada warning ya, ketika kita klik OK, semua keyframe ini ya, keyframe-nya itu akan hilang. Kita OK, dia akan hilang. Nah, jadi dia sudah tidak memiliki animasi dari motion position atau dari pergerakan letaknya. Selanjutnya adalah scale. Ya, scale juga sama ya. Sini kan kalau kita perkecil, dia mengecil. Kalau kita perbesar, dia membesar ya. Sama halnya, kita juga bisa gunakan atau kita memberikan sebuah animasi menggunakan keyframe-nya. Jadi kita klik dulu scale-nya yang toggle animation-nya. Dia membuat sebuah keyframe. Oke, di sini dia 100. Kita geser ke waktu tertentu, kemudian kita rubah jadi 150 contohnya. Nah, nanti ketika kita play, dia akan bergerak ya. Oke, kita matikan. Nah, di sini tombol reset ya. Tombol reset itu berarti kita menghapus semua settingan yang sudah kita berikan ke motion ini. Kalau di opacity berarti yang bawahnya, yang reset opacity. Oke. Nah, ketika kita reset, kenapa dia di bawah? Karena di item title-nya sendiri dia memang ada di bawah ya. Jadi dia yang di reset adalah scale dari ukuran title ini. Jadi kalau emang originalnya dia di bawah, kalau kita reset nanti sama dengan yang originalnya. Oke, kemudian sebentar, yang original saya coba di tengah-tengahkan dulu aja, kita center. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada scale. Scale ini kalau kita buka dia ada segitiga lagi ya. Nah, di sini ada scale width ya. Width itu berarti scale lebar. Nah, dia tidak bisa dirubah karena kita mencentang uniform scale. Uniform scale itu berarti ketika kita rubah scale, yang bergerak adalah lebarnya dan tingginya. Karena dia uniform, jadi dia bersamaan. Kalau kita matikan, nah dia ada scale height sama scale width. Kalau height berarti ketinggiannya, ya. Kalau yang width itu berarti lebarnya. Oke. Kalau kita mau tetap sama ukurannya, berarti kita dicentang yang uniform scale-nya. Dan kita kecilkan. Oke, tutup. Dan rotation. Rotation berarti kan rotasinya ya, atau perputarannya. Dimana kalau 0 itu berarti posisi dia yang standar ya, yang original ya, seperti ini. Kalau dia berputar secara sempurna berarti kan 360 derajat, dia pakai derajat. Kalau kita mau dia miring berarti kita 90, seperti ini. Scale kita posisikan. Nah, contoh seperti ini. Oke, position, scale, dan rotation. Oke, kita nolkan lagi atau kita reset lagi. Nah, kita lanjut ke opacity. Opacity berarti tingkat dari transparansinya. Dimana kalau 100 berarti dia 100% ya, terlihat semuanya. Kalau kita turunkan dia akan merayang ya, atau transparan ya. Nah, seperti ini. Sama halnya kita juga bisa membuat sebuah timeline ya di opacity ini dengan cara contoh di bagian sini ya. Saya bikin opacity. Oke, saya geser dikit dan saya tambahkan timeline lagi. Nah, saya tambahkan keyframe lagi. Oke, kita bisa tambahkan dengan merubah ini atau kita tambahkan klik diamond ini, add keyframe, kita klik. Nah, dia membuat baru. Dimana di sini isinya masih sama-sama 100 ya. Nah, saya mau merubah ketika dia di detik yang ini dia 100 kelihatan, tapi ketika awal dia 0. Nah, jadi kalau kita play, nah, ada efek dia muncul seperti itu. Nah,
Keyframe juga bisa kita rubah ya, kita geser-geserkan sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau semisal dia keyframe-nya banyak ya, ini. Selain kita klik manual kayak gini, kita juga bisa menggunakan tanda panah yang di sini. Oke. Nah, timeline kita akan langsung berpindah ke keyframe setelahnya, sebelumnya atau setelahnya. Ini setelahnya, ini sebelumnya. Jadi mempermudah kita untuk merubah di titik tertentu ya. Kalau kita klik, kemudian kita rubah, yang berubah adalah timeline yang ada di sini. Oke, yang ini masih 100. Oke. Jadi kalau merubah isi di sini di bagian efek ini, berarti kita juga harus dalam posisi waktu tersebut ya. Jadi kalau kita bisa klik ini, kita pengen merubah angka di sini, tapi kita timelinenya ada di sini, detik waktunya, maka yang berubah adalah keyframe yang ada di sini. Contoh di sini 0. Nah di sini masih 100. Ya, jadi kita harus berada di posisi keyframe-nya. Kemudian di bawahnya ada blend mode ya. Blend mode itu seperti di Photoshop itu. Jadi opacity-nya jenisnya apa? Oke, seperti itu. Ya, kita akan mencoba membuat video motion yang sederhana, kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, ini hanya menggunakan basic efek ya, efek kontrol yang ada dari pertama kita masukkan sebuah item. Oke. Sini saya membuat sebuah sequence baru. Sequence. Ini boleh bebas sekalian ya. Ini sebagai patokan aja. Oke, nah di sini ada sequence 1 yang contoh tadi ya. Nah, ini yang sequence 2-nya. Oke. Di sini kita memerlukan background ya. Dimana kalau contoh saya ini saya menggunakan warna. Sebenarnya ini juga bisa dipakai ya untuk kayak ketika ada orang yang berbicara gitu ya, narasumber, kemudian kita memberikan sebuah identitas namanya. Nah, bisa saja pakai kayak gini. Oke, untuk contoh saya menggunakan warna. Saya pilih file, new, kemudian pilih yang color matte. Kita biarkan saja oke. Nah, kita pilih warnanya. Untuk contoh saya seperti ini. Boleh kasih nama. Kita masukkan ke timeline. Kita perbesar. Oke. Nah, seperti ini. Dia berdurasi 5 detik. Oke. Kemudian saya membuat sebuah title, file, new, title, ya. Oke lagi, oke. Ini kita kasih nama shape. Nah, di sini kita membuat sebuah backgroundnya atau warna belakangnya dari teks. Saya pakai yang rounded atau pakai yang lainnya boleh. Ya. Oke, diatur dan agar mudah, agar pas dengan teks nanti kita centerkan. Oke, center semua. Kita close. Nah, kemudian kita buat teks baru. Nama. Nah, ini namanya untuk teksnya. Nah, kenapa terpisah gitu ya antara teks dengan backgroundnya? Karena kita ingin teks dan backgroundnya atau shape-nya memiliki pergerakan masing-masing. Kalau kita dalam satu item atau dalam satu title, maka pergerakan semuanya akan bergerak gitu. Jadi dia kayak seperti grup gitu ya. Jadi makanya kita pisahkan. Oke, di sini saya kasih title, nama lengkap, kemudian MI ya, kemudian oke,
kita tengahkan, center lagi, dan kita rubah dulu fontnya. Oke, untuk contoh saja seperti ini, fontnya kita kecilkan, tengahkan lagi. Oke, kita biarkan dia putih dulu atau kita rubah jadi hitam dulu. Nah, close, dan kita masukkan nama dan shape-nya, dimana shape-nya itu di paling bawah, kemudian kita timpa menggunakan title nama, biar dia ada di atasnya. Kalau si nama ada di bawah shape, maka akan ketutupan seperti ini. Oke, kita pilih nama, kemudian kita boleh ganti warnanya, background saja gitu, atau warna yang lainnya. Oke, seperti ini. Oke, nah, oke, kita mulai menganimasikan. Pertama-tama kita animasikan yang shape. Nah, di sini saya pasang yang scale ya, scale, kita perbesar. Kemudian kita pindah detiknya, kita simpan lagi keyframe-nya. Oke. Nah, yang pertama kita rubah jadi 0 agar dia dari tadinya nggak ada ya, dari kecil banget, kemudian dia jadi besar kayak gini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Tapi kita pengen ada efek dia kayak apa namanya? Dia membal ya. Berarti ketika dia ke sini bukan 100, berarti kita rubah jadi 115. Oke. Ini salah ya, dia tidak pas, jadi dia membuat sebuah keyframe baru nih kalau kita perhatikan. Nah, ada dua ya, hati-hati ya. Saya rencana cuma merubah yang ininya saja, berarti saya pakai ini, klik ya. Nah, ini berubah menjadi 115. Oke, kemudian geser dikit lagi. Jadi kalau kayak per itu kan, ketika dia jatuh pertama dia squash dulu, dia kayak kegencet, kemudian dia memantul, merenggang, dan kegencet lagi, merenggang lagi sampai dia ke posisi diam. Nah, di sini dia sudah apa namanya memantul gitu ya. Berarti kita bikin dia merenggang dengan kita rubah jadi 95 contohnya. Kemudian kita pindah lagi, kita kasih dia 105 misal. Kita satu lagi yaitu 100. Coba kita play. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ada efek membalnya. Nah, seperti itu. Agar lebih bagus, kita bisa pilih semuanya keyframe-nya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang auto bezier. Jadi pergerakannya dia tidak akan kaku. Nah, dia kan dia ada halus-halusnya ya, tidak langsung menghentak gitu. Nah, seperti ini. Oke, ketika udah oke, kita bisa copy ya. Copy yang settingan ini. Pilih semuanya, klik kanan, kita copy. Nah, kita taruh di belakangnya. Kita gunakan untuk ketika apa namanya teks ini mau keluar. Sebentar. Kita paste. Nah, tapi ini kan posisinya dia dari 0 ke ada ya, berarti kita harus membalikkan posisinya. Tinggal kita geser-geser saja, ini sebelah kanan, kemudian ini, nah seperti itu. Oke, kita udah punya ketika dia masuk dan ketika dia keluar. Kita paskan saja. Nah, oke. Nah,
kita pilih semuanya ya di efek shape ini, kita klik kanan, kita copy. Nah, kita pergi ke yang item nama. Di sini di motion ini ya, di bagian posisi kita klik kanan, kita pilih paste. Oh sorry, di bagian scale ya, nanti dia masuk ke scale, dia akan mendapatkan efek yang ada di shape ini. Oke, saya undo dulu, berarti ini harus di bagian sini agar yang bagian keluarnya tetap nggak hilang. Paste. Nah, ini dia masuk, ini dia keluar. Kita tinggal menentukan posisinya kapan dia masuk. Nah, shape-nya udah masuk, berarti yang awalnya kita geser ke sini. Coba kita play. Nah, seperti itu. Kita kalau mau menunggu lagi nggak apa-apa segini. Terlalu lama. Seperti ini, oke. Nah, ini si teks menghilang bersamaan karena posisi keyframe-nya itu sama dengan posisi di efeknya di keyframe punya shape ya. Kalau kita mau terpisah berarti kita harus menggeser ke kiri karena kita pengennya nama dulu yang hilang, teks dulu yang hilang, baru shape-nya yang hilang. Itu ke kiri seperti ini. Kita play. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tips lagi ya. Semisal kita sudah membuat sebuah animasi motion seperti ini. Oke. Ini kan animasi terdiri dari dua item ya. Dua item ini. Ya. Jadi kalau kita pengen pindahkan posisinya, misalnya di bagian bawah sini ya. Saya contohkan saja di sini yang backgroundnya saya hapus. Kemudian saya masukkan contoh video dari teman-teman ya, dari kalian. Nah, di sini nah, ini kan menghalangi ya. Kalau misalnya kita mau mengedit atau merubah ukuran atau posisinya, kita bisa saja satu persatu ya, satu persatu kita edit posisinya gitu ya. Bisa ke bawah gitu ya. Kemudian ini juga kita bawahkan. Nah, coba kita play. Nah, bisa aja kayak gini ya. Cuman gimana kalau misalnya kita mengecilkan apa namanya dari itemnya? Entah itu teks atau shape-nya ya. Nah, masalahnya kalau kita pakai yang dari efek ini, kalau kita kecilkan, nanti berpengaruh dengan animasi yang sudah kita buat. Karena kan animasi kita menggunakan video efek dari scale ya. Jadi dia akan berpengaruh gitu. Nah, kita ambil dulu. Oke, sudah normal ya. Nah, tipsnya kita bisa menggabungkan kedua ini ya. Dengan klik kanan, kita bisa aja grup ya. Kalau grup coba bisa nggak? Nah, tetap kita tidak memiliki efek kontrolnya untuk mengeditnya ya. Karena grup hanya mengikat saja. Jadi kita ambil dulu. Oke, dia udah terpisah. Oke. Nah, caranya kita harus menggabungkan kedua item ini ke dalam sequence baru, atau kita bisa klik pilih semuanya, kedua-duanya, kita klik kanan, kita pilih yang nest dan nest. Nah, dia akan bergabung di dalam sequence baru ya, namanya ini. Jadi kalau kita klik 2 kali, isi sequence-nya adalah kedua objek tadi. Nah, dengan cara seperti ini kita pergi ke sequence 02-nya, kita klik. Nah, kita memiliki kontrol untuk efeknya. Jadi kita bisa scale gitu ya, tanpa mempengaruhi animasi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Sudah scale, kemudian saya taruh di bawahnya. Coba kita play. Nah, seperti ini ya. Jadi kita rekap. Kita sudah belajar ya mengenai video efek, penggunaan efek kontrol.
kemudian penggunaan timeline di sini di efek control ini, kemudian memasukkan sebuah efeknya menggunakan toggle animation dan keyframe. Oke, kemudian kita juga belajar membuat nest atau menyatukan item yang ada di timeline utama ini menjadi satu sequence baru dengan tujuan kita pengen mengedit atau mengontrol banyak item itu. Item yang banyak itu kita pengen kontrol seperti ini kan, banyak itu kan berarti lebih dari satu ya. Nah ini kan item yang banyak, jadikan sequence di nest sehingga kita memiliki kontrol untuk mengaturnya dia, mengatur si item ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah ini merupakan basic animasi ya. Jadi motion itu nanti kita akan bermain di sini. Untuk mengenai efeknya kan banyak di sini ya. Semua efek pun akan menggunakan timeline yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.